Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita masuk dalam sharing teman-teman malam hari ini. Oke, sudah terlihat ya. Sudah, Pak. Malam hari ini temanya sebetulnya nggak jauh dari Natal ya. Nggak jauh dari Natal. Em, tapi saya bicara mengenai komitmen mengasihi yang diberikan contoh atau teladan itu dari Allah Bapa kita melalui putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, dan komitmen mengasihi itu tidak pernah bergeser ya, tidak pernah berubah. Sejak Tuhan Yesus dilahirkan, itu adalah bukti kasih Allah untuk kita manusia yang sebetulnya dengan segala kebebalannya, ya, kita banyak sekali melarikan diri dari kasih Allah. Ya, betapa tegar teguknya juga bangsa Israel ya, yang sudah melihat betapa dahsyatnya pertolongan Tuhan, betapa hebatnya kasih Tuhan. Toh ya masih mau balik ke Mesir terus ya. Tapi komitmen itu tidak pernah berkurang, bahkan sampai mati di kayu salib. Komitmen itu dijalankan. Dan kita malam hari ini bersyukur kita diingatkan lagi bahwa kita perlu punya komitmen yang sama untuk mengasihi. Ya. Dan komitmen mengasihi ini luas sekali. Nah, mengasihi pada prinsipnya adalah memberi. Dan kasih itu menjadi bermakna ketika kasih itu menjadi kata kerja. Ya. Tapi kalau kasih itu menjadi kata benda yang abstrak, yang tidak jelas, ya, hanya diucapkan, tidak pernah dilakukan, ya, hanya diucapkan, hanya menjadi janji yang tidak pernah dipenuhi, kasih itu menjadi kehilangan makna. Orang yang mengatakan aku mengasihi kamu tapi tidak pernah melakukan apapun, maka dipastikan apa yang disampaikan itu tidak lebih dari hanya sekedar ucapan bibir ya. Dan kasih itu menjadi berguna, menjadi bermanfaat, kasih itu menjadi sangat kuat kalau yang dikasihi juga memberikan respon yang baik, respon yang positif. Dia memberi timbal balik. Jadi cinta itu nggak bisa bertepuk sebelah tangan gitu ya. Kalau bertepuk sebelah tangan nggak bunyi, menjadi sia-sia begitu ya. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 ini kan ayat emas kita sejak sekolah minggu ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dan begitu besarnya kasih Allah itu dibuktikan dengan kerja nyata dari Allah kita. Apa itu? Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Diharapkan ada respon orang percaya, ya, setiap orang untuk percaya kepadanya. Maka kemudian akan menghasilkan sesuatu yang dahsyat, yaitu hidup yang kekal. Kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ayat ini nggak bisa dipenggal-penggal hanya karena begitu besar kasih Allah ya telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Selesai begitu ya. Tapi ini menjadi satu kesatuan bahwa kasih Allah yang luar biasa itu juga harus direspon dengan percaya yang tidak juga sekedar percaya. Percaya yang tidak didasari dengan iman dan kemudian perbuatan akhirnya tidak menghasilkan percaya yang sebenarnya. Akhirnya hanya percaya akalinya hanya di akal saja, tapi tidak di dalam perbuatan. Itu yang kita hindari. Ya, orang percaya bahwa di dalam dunia ini ada hukum gravitasi dan itu dimanapun dibuktikan di belahan bumi manapun orang lompat dari lantai 3 kalau nggak patah kaki patah tangan ya meninggal karena gravitasi begitu. Orang yang sudah percaya bahwa ada hukum gravitasi, tapi kemudian dia dia uh, menganggap remeh itu, dia lompat, ya jatuh.
akibatnya fatal. Ya, jadi Allah itu mengasihi dengan bukti. Apa buktinya? Mengaruniakan anak tunggal. Manusia harus merespon dengan percaya. Ya, dan mengasihi itu juga selain memberi, mengasihi itu juga berkorban. Ya, ada banyak kisah-kisah yang luar biasa yang kita bisa pelajari, bahkan bukan dari orang percaya gitu. Bukan dari orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pun mereka bisa mengasihi orang tuanya, mengasihi anaknya. Mereka berani mengorbankan dirinya sendiri karena kasih itu sudah universal. Itu hebatnya ya. Jadi kalau ada ateis ya yang masih berkilah gitu ya, masih berkilah bahwa yang diciptakan itu bukan manusia, yang diciptakan itu Allah. Jadi manusia itu menciptakan Allah. Ya, itu banyak sekali kemudian yang kita bisa tunjukkan bahwa kalau kasih contohnya bersifat universal, siapa yang menciptakan kasih? Ya, maka ada satu satu oknum itu yang bisa memberikan sebuah hukum yang universal. Karena ternyata kasih ini dimanapun orang tua bahkan binatang aja mengasihi anaknya begitu ya. Itu dahsyat ya. Bagaimana hukum yang universal itu siapa yang menciptakan? Kalau tidak ada Allah itu kemudian siapa yang menciptakan hukum yang universal itu? Kok di suku-suku yang terasing pun orang juga mengasihi gitu. Nah, mengasihi itu juga harus ada bukti apa itu? Pengorbanan. Mengatakan mengasihi tapi tidak pernah berani berkorban, mengasihinya juga kita pertanyakan. Maria mendapatkan kasih karunia dari Allah Bapa untuk apa? Untuk dipilih. Dipilih mengandung dari Roh Kudus. Dan Maria tidak akan kemudian menjadi sosok yang diagungkan juga ya, bahkan dalam tanda kutip ya, disembah juga. Orang berdoa kepada Maria di saudara kita yang Katolik ya. Karena apa? Maria merespon dengan positif. Jadilah menurut kehendakmu ya. Dia ini hamba gitu. Kalau nggak mau jalan keselamatan nggak terjadi itu. Entah ceritanya akan berubah. Yang hebat itu apa? Bahwa Maria itu mengorbankan bukan hanya reputasinya gitu. Bukan hanya sekedar kemudian nanti dia dicela wanita yang tidak bermartabat begitu. Bukan hanya itu. Karena selain anak darah yang harus menjaga kesuciannya, ya, pada waktu dia bertunangan sampai kemudian dia menikah hanya berhubungan dengan satu pria ini saja, yaitu Yusuf. Tapi zaman itu ancamannya hukuman rajam, jadi mengasihi dengan resiko hukuman mati. Ya, sudah bertunangan, tapi kemudian kok mengandung dari hubungan dengan pria lain, seolah-olah seperti itu. Itu resikonya mati. Nah, begitu juga kisah Petrus ini ya. Ketika Petrus ditanya oleh Tuhan Yesus ya, menjelang penyaliban, apakah engkau mengasihi aku? Itu dituntut bekerja sebetulnya. Kenapa? Gembalakanlah domba-dombaku. Tapi mungkin respon Petrus waktu itu tidak seserius itu. Sampai Tuhan Yesus harus mengulang pertanyaannya 3 kali. Apakah engkau mengasihi aku? Karena terkandung arti sama seperti yang Maria alami. Bahwa menjawab siap ya, aku mengasihi engkau dan siap menggembalakan domba, artinya siap mati bagi domba. Petrus belum berpikir sejauh itu. Ya pikir mengembalakan yang ringan-ringan ya. Sebab kalau kita lihat mengembalakan domba itu siap mati. Gembala yang sejati akan menyerahkan nyawanya melindungi domba-dombanya.
Jadi ketika Tuhan Yesus memerintahkan Petrus mengembalakan domba, baik anak domba maupun domba dewasa. Pertanyaannya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Bersiaplah mati bagi domba-domba yang engkau gembalakan. Bukan hanya sekedar gembala upahan ya. Di dalam Yohanes 10 ayat 11 dikatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ayat 12, sedangkan seorang gembala upahan maksudnya ya, yang bukan gembala yang sejati, bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, tinggalkan domba-domba itu, lari, sehingga serigala itu menerkam dan menceraikan domba-domba itu. Jadi komitmen mengasihi adalah komitmen memberi yang terbaik, bahkan rela berkorban, ya, siap mati. Itu komitmen mengasihi, ya. Dan itu ditunjukkan, diteladankan. Tuhan Yesus mengasihi itu nggak setengah-setengah, sampai mati. Bahkan mati dengan cara yang paling hina. Ya. Bukan cara yang terhormat. Mati sebagai orang yang digantung di kayu salib itu mati yang terhina. Dan dia siap untuk itu. Dan ketika kita belajar kembali ya, bahwa komitmen mengasihi itu adalah komitmen memberi, bukan menerima. Kita banyak yang harus dirubah di dalam pikiran kita ini. Makanya di dalam beberapa minggu terakhir kita bicara mengenai pikiran. Karena pola pikir yang keliru membuat tatanan kita terbalik. Kita sudah diajar terlebih baik memberi daripada menerima. Ya, bahwa memberi itu aktif, penuh inisiatif, mikir bagaimana ya supaya kita bisa memberi, penuh ide, penuh usaha. Ya, ada satu kisah lama ya yang saya sangat terharu mengenai itu. Jadi di zaman-zaman Amerika sedang mengalami masa kegelapan. Masa kegelapan itu zaman susah ya. Itu ada kisah di mana keluarga tinggal ayah dan satu anak perempuan kecil. Zaman itu untuk makan saja sulit. Tapi si anak perempuan ini di Natal itu dia ingin memberi kado yang terbaik untuk ayah. Ayahnya hanya seorang penjual apa namanya, kertas begitu ya, dengan macam-macam kertas, pembungkus, kertas kado, ya, karton, gitu ya, box karton misalnya, hanya menjual itu. Ya kalau sekarang mungkin kayak toko ATK begitu ya, alat tulis kantor. Nah si bocah perempuan kecil ini tidak punya apa-apa, zaman susah. Jadi dia hanya mencari karton yang biasa dijual ayahnya, karton kecil, kemudian dia mengambil kertas kado, dia hias itu karton dengan kertas kado. Dan pagi hari ketika Natal itu dirayakan, dia serahkan kotak yang sudah dia hias dengan kertas kado itu kepada ayahnya. Ya, ayah, selamat Natal. Ini kado dari saya ya untuk ayah yang penuh kasih ya, yang sudah sendiri merawat si bocah itu. Waduh, awalnya ayahnya senang sekali, terharu ya. Aduh, ini apa ya, kaget apa namanya, kok anaknya punya ide seperti itu ya, memberi itu penuh ide ya, penuh usaha, hias bagus. Berharap ada sesuatu yang baik ya, di dalam kotak yang anak putri ini berikan.
Tapi apa yang terjadi ketika si ayah membuka kotak itu? Apa isinya, Bapak Ibu Saudara? Ya nggak ada isinya, kosong. Kotak itu kosong. Yang tadinya ayahnya itu berbinar-binar mendapatkan kado itu menjadi mulai memerah, akhirnya marah. Marah ya kepada si bocah perempuan ini, dilemparkanlah box itu dan kemudian mulai memaki-maki. Anak tidak tahu diuntung, kita lagi susah, kamu malah bermain-main, box dan kertas kado itu seharusnya bisa kita jual, kamu malah pakai hanya untuk mempermainkan ayah. Ya, marah besar dan si bocah perempuan kecil ini menangis. Menangis. Tapi di tengah tangisan itu si bocah kecil ini berusaha minta maaf kepada ayahnya. Ayah, minta maaf ya kalau itu mengecewakan ayah. Tapi ayah tahu nggak? Sebetulnya saya sudah mengumpulkan banyak sekali hadiah di dalam kotak itu. Apa? Mau dibuka nggak ada isinya kok. Kata sang anak apa? Saya tiap hari ya di karton itu setiap hari saya memberikan ciuman. Ya, setiap hari saya taruh ciuman. Kayak kalau kita kisbah ya, ya tiap hari cium masukin di kotak itu. Tiap hari dia cium masukin di kotak itu. Jadi sebetulnya saya menabung banyak sekali ciuman untuk ayah. Waduh, ayahnya mendengar seperti itu yang tadinya marah juga ikut nangis ya. Karena ternyata si gadis kecil itu dengan segala keterbatasannya, dia penuh inisiatif, dia penuh ide, penuh usaha, gimana caranya dia menyenangkan hati bapaknya, walaupun dengan kepolosannya, ya sangat polos itu. Dia menabung ciuman setiap hari, dan ketika Natal tiba, dibungkusnya lah kotak karton itu, yang mungkin kelihatan tidak ada harganya, dan ketika dibuka juga tidak kelihatan apa-apa, tapi di dalamnya ada semangat mengasihi ayah yang luar biasa. Ya, tapi menerima itu lebih bersifat pasif. Kalau semua orang menunggu, ya, menunggu momen, menunggu kalau ada orang mengasihi nanti saya balas budi, maka akhirnya kayaknya kasih tidak akan tersalurkan. Karena semua orang bersifat menunggu, ya. Orang yang mempunyai pikiran lebih baik memberi itu akan terbukti dari keharuman kasih yang dia tebarkan, yang dia kerjakan. Menjadi orang yang betul-betul memaknai hidup dengan mengisi hidupnya dengan menebarkan kebaikan. Coba kalau suami istri menunggu ya. Siapa yang mau ngomong I love you dulu? Kalau kamu nggak ngomong I love you dulu, saya juga nggak ngomong I love you. Wah ya, rumah sepi banget ya. Hambar sekali hubungannya. Alangkah indahnya kalau suami istri, saudara bersaudara berlomba menunjukkan kasihnya terlebih dahulu. Itu jadi contoh yang luar biasa bagi keluarga, bagi anak-anak melihat orang tua yang saling berlomba untuk menunjukkan kasih. Ya, kalau ada kesempatan nonton film, itu ada film baru muncul, judulnya Dive. Jarang orang nonton itu. Saya kemarin nonton sama keluarga, sama istri, sama anak. Sepi itu, tontonan itu sepi dibandingkan dengan film-film yang lain. Film Dive itu hanya menunjukkan, kemudian di akhir film itu saya ngomong sama anak saya ya, saya senang nonton ini. Kenapa? Karena ini bukti bahwa kasih itu bisa ditunjukkan dengan saling rela berkorban. Itu kan dua orang kakak adik ya, yang awalnya si kakaknya itu benci sama adiknya karena adiknya disayangi oleh oleh papanya lebih gitu ya. Dua-duanya sama-sama suka menyelam, tapi ketika menyelam di kedalaman tertentu, batu-batuan di situ runtuh
dan kakaknya terjepit batu di kedalaman sekitar 30 meter ya, 100 feet gitu. Dan nggak bisa pergi karena kejepit batu. Adiknya berusaha bagaimana caranya. Kalau menyelam itu, kalau dia naik terlalu cepat, ada nitrogen yang terjebak di darah. Si orang ini bisa mati. Jadi makanya kalau dia naik kan harus pelan-pelan kan harusnya. Tapi karena adiknya diburu waktu, dia apa namanya tidak memperhitungkan itu karena mengejar waktu. Dia naik ke atas, udah berdarah-darah tuh dari hidung, udah keluar darah, dan kemudian dia harus balik lagi. Ya dengan segala macam tantangannya. Sampai pada akhirnya kakaknya bisa dikeluarkan dari jepitan batu, adiknya yang sempat hampir mati gitu. Karena sudah beberapa kali dia naik ke atas dan di darahnya itu nitrogennya sudah terkumpul begitu ya. Dan akhirnya si kakaknya lah yang berusaha menyelamatkan si adik. Jadi tadinya adik berusaha menyelamatkan kakak, sekarang adik berusaha menyelamatkan, kakak saudara mengenai itu. Ini ada cerita yang bagus ya. Ini saya dengar sebetulnya dari Pastor Bill Wilson. Pastor Bill Wilson itu gembala dari sekolah minggu terbesar di dunia ini. Sekolah minggu terbesar di dunia ini dengan sekolah minggu mungkin jumlah anaknya sekitar 25.000 di kota New York. Ya, Bill Wilson. Dia punya ministry namanya Metro Ministries karena pelayanannya di Metro New York. Kemudian dia jemputin anak-anak dari daerah-daerah yang kumuh, orang tua yang anaknya aja disia-siakan, dia jemputin, dia sendiri juga jadi supir busnya begitu. Sekarang dia lagi di apa yang terjadi di sana. Itu dia melihat patung ini, ya. Dan kemudian dia tanya, ini patung ini kisahnya seperti apa? Kemudian ada cerita di balik patung ini. Orang yang tenggelam itu, orang yang tenggelam, yang ditolong itu adalah sipir penjara yang mungkin saya pernah cerita ya. Yang menolong ini adalah Dirk Willems. Ya, Dirk Willems. Di abad-abad 14-15 ya, tahun 1500-an. Itu ada gerakan namanya Anabaptis. Gerakan Anabaptis adalah gerakan yang tidak menyetujui adanya baptisan bayi. Yang mana masih dilakukan secara ketat oleh gereja Katolik saat itu ya, gereja Katolik saat itu. Dan yang menyedihkan kan memang di antara orang yang sama-sama memegang Alkitab yang sama hanya karena beda tafsir, kemudian menyesatkan dan akhirnya bahkan saling membunuh. Ya, kan dalam hal ini orang-orang Anabaptis yang mengkritisi gereja Katolik saat itu ya, mungkin saat ini sudah tidak sekeras itu, tidak sekejam itu. Aliran Anabaptis yang mempercayai bahwa baptisan itu harus dilakukan ketika orang sudah sadar arti pertobatan. Karena baptisan itu tanda pertobatan. Sehingga orang-orang ini melakukan baptis ulang. Ya, yang tadinya dibaptis pada waktu bayi, mereka melakukan gerakan untuk baptis ulang bagi orang-orang yang sudah tahu arti pertobatan. Tapi kemudian orang-orang Anabaptis ini dikejar, diburu, dibunuh. Ya, dibunuh sebagai aliran yang sesat. Dibunuhnya itu juga dibakar hidup-hidup. Ya. Nah, salah satu dari martir Anabaptis yang mungkin paling terkenal ini Dirk Willems. Ya. Kenapa?
Karena Dirk Willems ini udah ditangkap ya di musim dingin di tahun 1568 lah kira-kira begitu ya. Setahun sebelum kejadian ini di musim dingin, dia badannya sebetulnya Dirk Willems itu kalau diceritakan badannya kecil, dia bisa menyusup keluar dari jeruji penjara. Nah, karena Dirk Willems itu badannya kecil, di luar penjara sebetulnya itu danau. Tapi di Belanda kalau ya musim salju, musim dingin, danau itu menjadi beku. Danau itu menjadi beku. Dan Dirk Willems dengan ciri sosok orang yang kecil itu dia bisa lari di atas danau itu dengan aman walaupun lapisan esnya tipis gitu. Karena beratnya ringan dia. Tapi kemudian si sipir penjaranya ini mengejar si Dirk Willems, orangnya itu lebih besar dari Dirk Willems, sehingga di lapisan es yang tipis itu sipir penjaranya dia eh, terperosok begitu ya, esnya yang lapisannya tipis itu pecah. Kemudian sipir penjaranya itu kalau tidak ditolong itu mati kedinginan. Yang heran Dirk Willems itu begitu dengar ada orang terperosok di belakangnya dia, yaitu si sipir penjara itu, harusnya kan tepuk tangan dong ya, kalau kita orang normal ya. Hore, syukur, kita tinggal lari dong, ya. Karena yang mau nangkep terperosok. Yang anehnya Dirk Willems itu nggak begitu. Dia balik loh. Dia balik, dia tolongin itu orang yang mengejar dia. Ya, dan dikisahkan sebetulnya ketika si pengejar ini sudah bisa diselamatkan keluar dari uh, air es yang membekukan yang bisa mematikan itu dia mau melepaskan si Dirk Willems karena orangnya baik sekali gitu. Tapi beberapa sipir yang lain yang ikut mengejar meneriaki si sipir penjara itu, ingat sumpahnya ya bahwa kamu harus menangkap orang itu, jangan dilepaskan. Jadi akhirnya Dirk Willems ditangkap lah, balik lagi masuk penjara dan tanggal 16 Mei itu dia dieksekusi. Dieksekusi dibakar ya, Bapak Ibu Saudara, dia dieksekusi dibakar. Dia mati. Yang tidak diceritakan di dalam kalau kita searching di internet itu nggak diceritakan bahwa pada waktu dia kembali ke penjara, pada waktu dia akan dieksekusi, ada orang-orang yang bertanya, kenapa? Kenapa kamu selamatkan sipir penjara? Kenapa kamu selamatkan orang yang bahkan pada akhirnya akan membunuh kamu? Jawabannya apa, Bapak Ibu Saudara? Jawabannya cuma satu kata. Refleks. Jawabannya refleks. Refleks tahu nggak Bapak Ibu? Refleks itu udah nggak dipikir loh Bapak Ibu. Ya kalau Bapak Ibu pegang api panas, refleksnya apa? Ya refleksnya bisa teriak aduh, refleksnya Bapak Ibu segera tarik tangan dari benda panas kan? Itu refleks, nggak mikir dulu kan? Nggak mikir dulu. Kok udah panas itu kita mikir dulu. Kenapa ini panas ya? Berapa suhunya ya? Apa yang harus saya lakukan dengan tangan saya? Enggak, kita langsung tarik. Dan Dirk Willems itu contoh nyata bagaimana orang itu harusnya mengasihi seperti itu. Orang kalau mengasihi itu refleks. Orang kalau mengasihi itu refleks. Dia sudah terbiasa mengasihi, terbentuk, diajar. Mengasihi itu refleks. Nolong orang itu nggak mikir dulu bahwa nanti ada bahaya dan sebagainya. Kayak tolong, tolong aja. Seberapa jauh kita terbentuk sampai bisa mengasihi orang itu secara refleks gitu. Serta merta, cepat saat itu juga, segera gitu. Nah itu luar biasa ya. Itu harus terlatih betul sehingga itu menjadi satu refleks. Mengasihi itu refleks. Bisa nggak kita nolong orang?
Kemungkinan dia ngecewain kita, nggak mikir, ngasihi dulu, kita mengasihi dulu, ya. Bahwa pada akhirnya mengecewakan, so be it, jadilah, ya, it's okay. Ya, tapi pada waktu kita menolong nggak mikir-mikir begitu. Luar biasa ya. Kekristenan sejati itu mengasihi dengan bukti, ya itu kurang. Jadi kalau ada orang sekarang, banyak orang itu akhirnya, misalnya ya, Pak Tadus gitu, Pak Roni, wah saya ada masalah begini, begini, begini. Oh ya udah, Pak saya doakan. Akhirnya boro-boro didoakan, jangan-jangan nggak didoakan dan hanya sebagai satu alasan untuk tidak mau menolong, cuma ngomong begitu aja, akhirnya hanya lip service tuh, ucapan bibir aja. Ya nanti didoakan, gitu. Wah, akhirnya cuman alasan aja. Ya. Hati-hati dengan itu. Nah, mengasihi atas dasar kebenarannya. Mengasihi itu bukan atas dasar ego, atas dasar supaya dilihat orang, ya. Tapi mengasihi itu atas dasar kebenaran. Mau hasilnya itu populer, tidak populer, dilihat orang, tidak dilihat orang, berlawanan dengan daging kita, nggak ada untungnya buat kita lah, misalnya. Nggak ada kaitannya, karena mengasihi itu harus atas dasar kebenaran. Bukan perasaan saja, tapi kebenaran itu yang benar. Gitu. Kalau kita kecewa bahwa kita menolong orang, kemudian nggak diperhitungkan, aduh kita nolong, nggak diingat dia lupa ya, kita pernah tolong dia zaman susah, sekarang kita susah dia nggak mau tolong kita. Ya berarti waktu kita nolong dulu nggak tulus. Ya, kalau kasih itu tidak boleh munafik. Bisa jadi kasih itu egois karena sebetulnya kita yang punya kepentingan dengan menolong orang itu. Agar orang itu mau balas budi, agar orang itu ingat kita. Jangan-jangan itu bukan mengasihi. Itu karena egoisnya kita saja. Tapi kita diminta untuk diingatkan, ya, Roma 12 ayat 20, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Seteru loh ini. Ya kalau kita masih mengasihi hanya kawan kita, itu bukan atas dasar kebenaran itu. Atas dasar kenyamanan. Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, itu namanya nyaman. Bukan benar, ya. Tapi seteru ini, waduh, kalau musuh kita suruh mengasihi musuh sebentar, nanti dulu, gitu ya. Padahal itu kebenaran, karena inilah kebenaran, firman kebenaran, ya. Dengan berbuat demikian, kamu menumbuhkan bara api di atas kepalanya. Menumbuhkan bara api, ini sebetulnya keseriusan sebuah pertobatan. Ya, dengan menumpukan bara api di atas kepala orang itu adalah kalau lihat sejarahnya, ya, orang menumpukan bara api di atas kepalanya itu nggak real bara api ditaruh di atas kepalanya ya kebakar ya. Tapi rasa panas yang begitu uh, begitu menyengat di kepala itu sehingga orang itu bertobat dengan sungguh. Jadi kalau kita ingin lihat orang lain seteru kita yang nggak benar itu bertobat, justru bukan dimusuhi, tapi dikasihi. Sebab kalau orang sudah berpikir, ada orang sebaik ini, saya sudah jahat sama dia, dia masih mau nolong saya. Tentu apa yang disembah orang ini, itu bukan sesuatu yang sama dengan orang-orang yang lain yang selama ini mengaku beragama, tapi jangan-jangan tidak bertuhan. Orang yang melakukan seperti ini Tuhannya nggak mungkin salah. Itulah kira-kira. Ya. Tim Keller berkata apa? Kasih yang sejati selalu peduli tentang kebenaran. Ya. Kasih yang takut mengkonfrontasi kita nggak enak negur orang. Takut orangnya nanti jadi antipati dengan kita. Itu kasih egois, bukan kasih yang benar. Kalau kita mengasihi orang supaya orang itu tidak hilang, tidak kemudian terpisah dari Allah, kemudian tidak sampai masuk ke dalam penghukuman, ya kita mesti negur. Ya. Jangan begitu, tidak baik. Ya kan gitu ya. Nanti jadi kebiasaan yang tidak bisa
diperbaiki lagi. Tegur dengan cinta yang sejati, dengan kebenaran, bukan dengan egoisme kita untuk dicintai. Kadang-kadang kita takut menegur gitu ya. Siapa yang berani negur bos? Ya, bosnya curang. Ya, bosnya curang. Kamu pegawai toko, kamu lihat bosnya curang. Timbangan diakalin. Ya, makanan sudah kedaluarsa dijual, ganti aja stikernya. Berani nggak negur? Kalau kamu mencintai bosmu dan kamu mencintai pekerjaanmu, kamu negur. Jangan bos, nanti kalau yang beli sakit, malah akhirnya nggak jadi langganan di tempat kita lagi kan. Percayalah, kalau kita jualan jujur, kita kerja jujur, berkat itu tidak pernah berhenti mengalir gitu ya. Tidak perlu ngakalin pelanggan. Jangan karena cinta itu egois, kemudian apa kita takut risiko kehilangan kasih sayang dari orang yang dicintai karena kita ngomong belak-belakan, ngomong pahit begitu. Jangan sampai kita memberhalakan orang yang dicintai. Ya. Nah orang-orang seperti itu bahaya. Dia rela ngomong apa aja, melakukan apa saja untuk tetap dicintai. Ini bukan mengasihi. Ini sebenarnya hanya mengasihi cinta yang Anda dapatkan dari orang tersebut. Kamu nggak berani negur. Padahal itu teguran yang menyelamatkan orang lain. Ya, slide terakhir. Mengasihi yang kelihatan. Ya, kita memulai dari mengasihi yang kelihatan dulu. Sebab apa? Kalau yang kelihatan aja kita nggak bisa mengasihi, apalagi yang tidak kelihatan. 1 Yohanes 4 ayat 20 ya. Terjemahan sederhana bahasa Indonesia. Kalau seseorang berkata, saya mengasihi Allah, tetapi dia masih membenci saudaranya, berarti dia pembohong. Orang yang tidak mengasihi sesama manusia yang kelihatan, tidak mungkin juga bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Ya, dalam terjemahan bahasa Indonesia yang baru. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ini belum selesai. Karena hukum yang kedua yang sama dengan itu. Sama apa? Sama pentingnya. Ya. Apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah. Jadi kedua hukum, yang pertama dan yang kedua, tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ingat ya, di dalam hukum Taurat itu dari 10, contohnya 10 dekalog, 10 dasar titah. Dari 10, satu nggak melakukan, maka 9 yang lain gugur. Maka kalau ada orang yang hanya melakukan yang pertama, tapi tidak melakukan yang kedua, yang pertama gugur. Dua-duanya harus dibuktikan. Sebab apa? Bagaimana kita bisa memenangkan jiwa kalau kita ngomongnya hanya mengasihi Allah, tapi kita mengasihi saudara aja enggak. Di dalam rumah tangga saja saudara bersaudara ribut. Suami istri bertengkar. Enggak bicara. Orang tua dengan anak tidak bicara, bertengkar. Bagaimana kita bisa membawa kesaksian yang hidup mengenai kasih itu ya? Ini ada kata-kata bijak dalam bahasa Jawa ya. Kita nggak tahu loh ya. Teman-teman ya misalnya kejawen. Kejawen itu kan kepercayaan ya, bukan agama. Nggak ada kitab sucinya gitu ya. Atau kita kan lihat agama itu ada kitab sucinya, ada tempat ibadahnya, ada tata cara ibadahnya, segala macam ya. Tapi kemudian kalau kita ngomong hukum yang universal, ternyata kok juga ada. Dan kita kan nggak pernah tahu siapa yang menuliskan
bahasa atau kata-kata bijak yang mungkin juga sudah ada eh, ribuan tahun juga gitu ya. Dan itu intinya juga sama loh dengan yang kita pelajari di dalam kitab Injil kita ini. Bahasa Jawanya begini, yang terakhir itu, yen kowe tresno, jika kamu cinta, tresno kan cinta ya. Mung amargo rupa, hanya karena rupa, hanya karena kamu bisa melihat gitu ya. Banjur kepiye anggonmu tresno? Bagaimana caramu cinta marang Gusti kang tanpa rupa, terhadap Allah yang tidak kelihatan. Kita nggak bisa lihat wajahnya, ya. Jadi eh, luar biasa gitu ya. Kita melihat bagaimana hukum kasih itu universal, ya. Mengasihi yang kelihatan, ya. Dalam Matius 25 ayat 31 sampai ayat 40. Ini kisah yang mengenai pada akhir zaman kemudian akan dipisahkan antara kambing dan domba begitu ya. Dan kemudian orang yang ada di sebelah kanan raja ya, di sebelah kanan Tuhan kita Yesus yang sudah diangkat menjadi raja, itu masuk, yuk ya, masuk ke dalam kerajaan yang telah disediakan. Ya, kenapa begitu? Karena waktu raja ini dibilang lapar, kamu memberi aku makan. Ketika sang raja itu haus, kamu memberi aku minum. Ketika sang raja itu sebagai orang asing yang tidak kita kenal, kamu rela loh memberi tumpangan. Ketika sang raja itu telanjang, kamu memberi pakaian. Ketika sang raja itu sakit, kita melawat dia. Ketika raja itu di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ya, tapi kemudian orang tanya, loh kapan kita lihat raja kita itu lapar, haus, orang asing, terpenjara, dan sebagainya. Raja itu jawab apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku, yang kamu lihat di depan mata, yang ada di lingkunganmu sehari-hari, yang meminta pertolongan, yang justru paling hina ini nggak bisa balas budi, Bapak Ibu Saudara. Kalau orang udah paling hina nggak bisa balas budi. Ya. Kamu melakukannya untuk aku. Dan ini menjadi templatan buat kita. Ya, karena sering kita ada di dalam tempat pelayanan, kita menjadi seolah-olah begitu kudus, begitu setia, tapi begitu keluar dari pelayanan ketemu dengan orang, kita nggak kelihatan, nggak ada bedanya dengan orang yang nggak percaya Tuhan, seolah-olah begitu, ya. Kejamnya, sadisnya, bengisnya, perkataannya, waduh, kalau itu nggak bisa dibedakan, kita bisa membawa kesaksian apa dalam dunia ini, ya. Yang terakhir, slide yang terakhir. Komitmen mengasihi itu komitmen untuk juga memberikan pelajaran-pelajaran yang penting. Kasih yang menghajar namun menyelamatkan. Jadi ketika Tuhan menghajar kita, bukan berarti Tuhan tidak komit mengasihi kita. Tapi tadi dalam bentuk teguran itu mengasihi. Orang ya karena dikasih tahu, diteriakin, ya hati-hati, nggak denger, orang ambil batu dia lempar. Begitu kena kepalanya dia balik, dia teriak-teriak, dia marah-marah, dikasih tahu, awas, di situ ada lubang, hati-hati. Cuma karena kamu nggak denger ya tak lempar, sorry, kena kepala sakit, tapi nyelamatin supaya nggak nyemplung lubang. Ingat, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya.
dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, menanggung hajaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Puji Tuhan. Mari kita merefleksikan apa yang kita dengar malam hari ini juga buat saya. Ini menemplak saya banyak. Ya, untuk kita di dalam suasana Natal ini melihat bagaimana komitmen Allah Bapa kita, Tuhan Yesus kita, mengasihi kita dengan luar biasanya. Komitmen itu tidak pernah berkurang. Kita belajar komit mengasihi dengan apa yang kita bisa, dengan segala keterbatasan kita loh, ya. Kita tetap bisa mengasihi. Nggak pernah kita jadi miskin karena mengasihi orang lain. Saya kembalikan ke Pastor Lepri. Terima kasih. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan ya, teman-teman. Seberapa banyak kita yang diberkati kebenaran bisa lambaikan tangan, puji Tuhan ya. Aku tresna Yesu, zero zero zero. Oh, gimana? Aku trisno Yesu, zero. Gimana Pak itu bahasa Jawanya? I love you Jesus, deep down in my heart. Iya, Itu jero. Jero itu bahasa Jawa, jero artinya dalam. Zero, zero Pak, zero, zero. Zero bukan zero, kalau zero kan nol. Oh, jero, iya, jero ya. Jero ya. Jero banget. Zero kali. Zero banget. Jero, dalam. Jero banget. Sekali. Menarik tadi ada bahasa Jawanya. Jero banget. Iya, teman-teman. Ya, firman Tuhan malam hari ini sangat luar biasa ya. Teman-teman boleh memberi kesaksian atau pertanyaan, boleh silakan. Yang menyimak tadi dari awal silakan. Oke. Makasih Rida sama Yanti. Ada pertanyaan di kolom chat ya. Wah, itu pertanyaan filosofis, Pastor. Itu pertanyaan filosofis. Filosofis kan. Oke. Nah, itu kita ya. tahu Allah sangat mengasihi kita, bahkan Dia rela memberikan anaknya, menebus ya. Menebus dosa manusia, dan banyak di antara kita sudah mengetahui bahwa Allah adalah kasih. Tetapi mengapa kadang kalah kita gimana? Tetapi mengapa? Kadang kalah maksudnya. Oh ya, kadang kalah kita lupa. Oh iya. Ya bagus Pak. Silakan. Nomor dua itu pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan dan kita harus bisa menjawab, karena pertanyaan apa maksud dari manusia menciptakan Allah? Menciptakan Allah itu jadi problem tersendiri kan. Coba kalau manusia nggak diciptakan, kan nggak ada masalah. Ya. Coba, itu kan pertanyaan filosofis. Pertanyaan ini menjadi pertanyaan yang menyerang kekristenan dan juga mungkin menyerang agama-agama samawi yang mempercayai Allah. Nah, orang-orang yang ateis yang tidak percaya Allah itu banyak menanyakan ini juga, dan kita harus bisa menjawab gitu. Dan jawabannya karena Allah adalah kasih. Loh, kok bisa? Karena Allah adalah kasih, Allah menciptakan manusia. Karena kasih itu tidak bisa ditunjukkan tanpa ada objek yang dikasihi. Bagaimana kamu bisa mengasihi
orang lain kalau orang lain itu tidak ada. Benar nggak? Ya. Dan kenapa Allah tidak menciptakan manusia yang tidak mungkin memberontak? Allah ingin kasih itu kasih yang alami, yang natural, ya, dan kasih yang alami dan natural itu nggak bisa dikendalikan. Kalau dikendalikan namanya drama, ya, itu namanya drama. Allah bisa aja sih menciptakan robot, cuma kan bukan itu, karena robot tidak bisa mengasihi dengan natural. Robot itu diprogram. Dan Allah tidak menciptakan manusia seperti robot yang diprogram, dia hanya bisa mengasihi dan tidak bisa memberontak. Nah, kasih itu diserahkan ya ke manusia ini dengan potensi dia tidak mengasihi juga ada potensinya. Tapi kembali kalau kalau manusia ingin diberi keleluasaan mengasihi dengan tulus, dia memang punya pilihan. Maka mengasihi itu sebuah pilihan. Dan itu kembali ke uh, apa namanya? Free will. Kita bicara free will ya. Free will itu kehendak bebas, teman-teman. Bapak Ibu Saudara, kehendak bebas. Manusia diciptakan dengan kehendak bebas. Salah satunya adalah dia boleh mengasihi, dia boleh tidak mengasihi. Jadi ketika Allah menciptakan objek untuk mengasihi dia dan untuk mengungkapkan kasihnya kepada objek itu juga punya kebebasan untuk mengasihi dengan tulus atau bahkan tidak mengasihi dan memberontak. Itu resiko. Resiko ya. Ya tapi kenyataannya ada kok orang yang mengasihi dengan tulus. Jadi kalau dikatakan, waduh, Allah gagal. Enggak juga, ada yang mengasihi dengan tulus kok. Ya, ada bukti bahwa orang bisa mengasihi dengan tulus. Dan rela berkorban, dia mati jadi martir untuk Tuhan juga banyak. Itu luar biasa. Nah, jadi apa maksud dari manusia menciptakan, kebalik gitu ya. Allah menciptakan manusia. Sekarang dibalik. Apa maksud dari manusia menciptakan Allah? Nah, ada buku yang menjadi pegangan banyak orang untuk menyerang juga, ya. Jadi dibalik. Apa maksudnya manusia menciptakan Allah? Jadi manusia itu ya dikatakan punya eh, sesuatu yang diharapkan bisa menjadi objek untuk disembah. Ya, sesuatu yang objek untuk disembah itu kalau kita belajar zaman SD itu aja kita diajari namanya ada animisme dan dinamisme ya. Ya, animisme, dinamisme. Dulu orang menyembah karena dianggap banyak kekuasaan di luar kekuasaan dia. Dia nggak bisa mengendalikan apa misalnya. Nggak bisa mengendalikan matahari. Dia berpikir matahari ini adalah Tuhan. Atau dulu dewa ya. Mesir kan gitu, dewa Ra gitu misalnya, dewa matahari. Atau dia nggak bisa mengendalikan air, karena air ini kadang-kadang bisa bikin hujan, bisa bikin banjir, bisa membunuh, bisa membuat subur. Wah, ini ada dewa air. Ya, angin. Wah, kekuatan, pokoknya segala kekuatan di luar kekuatan manusia itu kemudian menjadikan objek untuk disembah. Dan kadang-kadang kemudian sampai dikasih upeti ya, laut supaya nggak bergelora, ya, ombaknya nggak tinggi, dia kasih bunga, disebar, potong inilah, cemplungin ke laut gitu ya. Jadi dari dulu itu yang saya bilang sempat ngomong orang itu cari Tuhan. Namanya mungkin bukan Tuhan, tapi dia cari sesembahan. Dia cari sesembahan. Dan kita bilang apa? Orang itu untuk mencari Tuhan yang benar itu dia sampai kejedot-jedot, berdarah-darah, bahkan sampai matinya ada yang nggak ketemu. Jadi kalau sekarang kita ketemu Tuhan yang benar, yang mungkin menurut orang lain kita bukan dapat Tuhan yang benar, tapi kita punya iman Tuhan yang benar, tidak ada yang lain. Tuhan Yesus, Bapa Yahweh kita, ya itu Tuhan yang benar gitu. Jadi
itu perjalanan panjang proses manusia mencari Tuhan. Itu mungkin bukunya tebal sekali kalau nyari apa namanya bahan pelajaran mengenai ini. Dan kemudian manusia menciptakan Tuhan ya, di dalam buku itu ya. Kemudian makanya Tuhan itu seolah-olah memiliki semua anatomi seperti manusia. Tuhan bisa mendengar karena kita bisa mendengar. Tuhan bisa melihat karena kita bisa melihat. Ya, Tuhan bisa berkata-kata karena seolah-olah Tuhan itu dibuat seperti orang. Ya. Nah itu kemudian mereka mengatakan jadi sebetulnya Tuhan itu ciptaan manusia. Kenapa? Tuhan itu mirip semuanya itu seperti orang, bukan sebaliknya. Ya, dan itu ya kalau menurut saya sih teori aja. Kan orang orang boleh berteori. So masalahnya adalah kita ini bicara mengenai kekekalan. Mati hidup kita di dalam kekekalan itu jauh lebih penting daripada orang sekedar berteori. Teori itu bisa benar bisa salah, ya kan? Teori itu bisa benar bisa salah. Tapi mengenai kekekalan itu kita nggak bisa membuat resiko kita gara-gara mempercayai teori itu, kemudian kita mempertaruhkan nyawa kita di kekekalan. Ngapain? Kita mau naik pesawat nggak dikasih tahu, Pak, ini pesawat ini ya 50-50 lah Pak, naik pesawat kita ini Pak. Bisa 50% sampai, bisa 50% nggak sampai sih Pak. Ya, Pastor Lepri jual tiket begitu saya nggak jadi naik lah. Saya mau cari tiket yang pesawat ini memberi kepastian sampai di tujuan. Nah, saya beli tiketnya deh. Seperti itu juga iman kita. Ya, kalau imannya kemudian mengatakan, ya kira-kira mungkin, ya mungkin 50% masuk surga, 50% masuk neraka karena teorinya itu begitu. Kalau benar ya teorinya ya masuk surga, ya, kalau salah masuk neraka misalnya begitu. Atau sebaliknya, oh enggak, saya mau punya iman yang menjamin kalau saya berpegang kepada iman ini dan saya melakukan seperti apa yang Tuhan firmankan, ada jaminan. Ya kita cari yang ada jaminannya dah. Ya, ini masalah pertaruhan hidup kekal masalahnya ya. Kemudian eh, balik. Nah dari nomor dua ini kemudian kita, karena itu fondasi iman kita ya, Bapak Ibu Saudara itu fondasi iman kita nggak boleh goyah. Tapi Pak, saya penasaran. Siapa Yanti betul ini ini tidak terbalik ya? Pertanyaan nomor dua ini saya kirim ulang kan mereka keluar tadi. Benar ini pertanyaannya begini, bahwa apa maksud dari manusia menciptakan Allah nggak terbalik? Emang begitu ya pertanyaannya ya? Iya, karena tadi Bapak Roni sempat ngomong. Oh iya, oke oke sip. Lanjut Pak. Betul, Iya. betul, betul. Jadi memang ini pertanyaan filosofis. Pertanyaan filosofis. Jadi kalau saya apa namanya berdiskusi lah yang ngomong debat percuma. Mendebat orang ateis itu nggak ada habisnya percuma. Gitu. Capek hati. Gitu. Di grup lulusan-lulusan di alumni Satya Wacana gitu. Yang saya bilang orang ini dulu pelayanan di Katolik, di PMKRI ya, Persekutuan Mahasiswa Katolik. Kemudian sekarang jadi ateis. Dia wah di grup itu menyerang kita gitu ya. Bahwa dia ngomong bahwa loh, yang namanya Tuhan itu ciptaan manusia gitu. Ya, dan ya dia dengan segala argumentasinya. Tapi kita di situ semua di grup itu nggak ada yang kemudian ikut-ikutan ateis ya nggak kita iman kita nggak goyah gitu. Nah kemudian kita tahu bahwa ternyata oh bukan, ternyata Allah bukan diciptakan manusia, manusia itulah yang diciptakan Allah. Kenapa manusia itu perlu diciptakan Allah? Kalau nanti diserang lagi kan, lo kalau betul Allah menciptakan manusia, lo kok aneh menciptakan sesuatu yang akan jadi masalah? Ya mending Allah nggak menciptakan manusia. Nah kita cerita mengenai Allah adalah kasih. Ya, saya juga mengasihi kamu gitu ya. Kalau boleh kamu tidak meninggalkan imanmu gitu ya. Nah, kemudian balik ke atas. Kita tahu Allah sangat mengasihi kita. Dia rela loh memberikan anaknya, menebus dosa manusia. Dosa manusia loh, betul itu ya tulisannya. Bukan dosa orang Kristen loh itu. Ya.
bukan dosa orang percaya, bukan. Menebus dosa manusia. Mau dia percaya Allah kita, Elohim Yahweh, mau dia percaya Tuhan Yesus atau tidak, itu semua dosanya ditebus. Semua dosanya ditebus, tidak pilih-pilih. Allah menerbitkan matahari buat orang jahat, orang baik, menerbitkan hujan bagi orang jahat, orang baik, tidak pilih-pilih. Ya, dan banyak di antara kita sudah mengetahui bahwa Allah adalah kasih. Nah itu ya, kadang-kadang mengetahui belum tentu kemudian mengerti makna sesungguhnya, dan akhirnya dia tidak melanjutkan proses selanjutnya untuk mempraktekkan apa yang dia percayai gitu. Berhenti pada tataran mengetahui. Tapi kadangkala kita lupa mengasihi Allah. Ya. Kita lupa mengasihi Allah. Kenapa kita lupa mengasihi Allah? Kira-kira apa jawabannya? Kok kita bisa sampai lupa mengasihi Allah? Mengasihi Allah bukan kemudian kita Terlalu berdoa 24 terlalu jam loh ya. menikmati dunia. Terlalu menikmati dunia. Jadi begini, jadi kalau mengasihi Allah bukan berarti kita doa 24 jam. Ya, kalau kita mengasihi Allah artinya supaya nggak lupa kita ada di gereja itu 24 jam. Nggak begitu sebetulnya. Kalau kamu mengasihi Allah, maka semua apa yang dikaruniakan oleh Allah itu dipertanggungjawabkan. Itu mengasihi Allah. Kamu bekerja sungguh-sungguh itu berarti kamu tidak lupa mengasihi Allah. Karena bekerja sungguh-sungguh, hidup bertanggung jawab, itu hidup yang mengasihi atau mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan percayakan. Kita menjaga kesehatan kita, itu kita mengasihi Allah. Hal-hal yang seolah-olah di luar, loh, itu kan nggak ada kaitannya dengan hal-hal yang rohani. Loh, Tuhan menciptakan kita, tubuh itu ada rohaninya, ada jasmaninya. Ya. Nggak hanya rohaninya saja, kita tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh, nah itu tubuh. Banyak kita kemudian melihat bahwa kalau sesuatu itu terkait dengan tubuh, dengan hal yang jasmani itu nggak ada urusannya dengan Tuhan. Ya keliru. Ya. Karena kita ini manusia roh yang diberi tubuh. Jadi ya kita harus menjaga tubuh ini dengan baik. Bekerjalah seperti untuk Tuhan dan bukan seperti untuk manusia. Jadi di dalam bekerja kita mengasihi Allah. Apapun yang kita lakukan, baik kamu makan, mau minum, ya kan, untuk kemuliaan Allah, itu mengasihi Allah. Jadi sebetulnya yang dimaksud lupa dan kemudian seolah-olah kita itu tidak, wah kita selalu dalam eh, meditasi, ya, selalu berpikir mengenai Tuhan terus gitu ya. Enggak juga sih. Kalau begitu ya orang akhirnya nggak bisa bekerja. Ya. Orang bekerja kan itu fokus kepada pekerjaan begitu, ya kan? Jadi bukan lupa sih sebetulnya, tapi sebetulnya bagaimana kita memahami posisi kita, apa yang Tuhan percayakan, dan kita menjadi orang-orang yang bisa dipercaya melakukan hal-hal yang dipercayakan, itu semua mengasihi Allah. Kalau kita jadi orang yang tidak bisa dipercaya, itu problem. Itu namanya kita nggak mengasihi Allah. Ya, kita dipercaya untuk melakukan hal-hal tertentu, apalagi hal-hal itu bukan untuk berbuat jahat, hal-hal yang mulia gitu ya. Bekerja itu hal yang mulia. Kita tidak melakukan hal itu dengan baik, kita nggak mengasihi Allah. Kita yang praktisnya, praktis seperti itu. Terus nomor 3, bagaimana cara kita mengasihi dengan segenap hati? Segenap hati, segenap kekuatan, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap semua kan? Kenapa kita tidak bisa mengasihi segenap hati? Berarti kita mengasihi separuh dong. Mengasihi separuh hati kan, karena nggak segenap hati, kita mengasihi separuh hati. Kalau kamu punya kekasih nih, yang perempuan punya kekasih pria, apa yang menjadi tanda kamu mengasihi pria itu dengan segenap hati? Kalau yang pria, apa tanda kamu mengasihi uh,
wanita yang menjadi kekasih hatimu itu dengan segenap hati. Kira-kira apa? Tentu tidak mendua hati kan ya? Tidak mendua hati gitu. Tidak mendua hati artinya tidak ada eh, pilihan lain. Ya, kita punya pada waktu masih pacaran begitu, kita nggak punya dua pacar, kita punya cuma satu pacar. Ya cuma dia. Waktu menikah kita hanya punya satu istri, tidak dua istri. Apalagi sampai selingkuh, punya istri, punya yang bukan istri. Itu mendua hati. Nah, mengasihi dengan segenap hati, kita tidak menduakan Allah. Nggak ada Allah lain selain Elohim Yahweh yang kita sembah. Selain Tuhan kita Yesus Kristus. Ada nggak yang lain yang kamu kasih selain dia? Nah itu menjadi bahan introspeksi kita kan. Kamu bekerja untuk Tuhan atau kita bekerja bukan untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu berarti menduakan. Kalau segala sesuatu yang kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan, nggak menduakan ya. Kita hanya ingin menyenangkan Tuhan. Kita mengasihi pasangan hidup kita karena kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Kita mengasihi anak-anak kita karena itu yang membuat hati Tuhan disenangkan. Semua yang kita lakukan, kita berpikir gimana caranya yang menyenangkan hati Tuhan. Saya pergi ke tempat ini, saya tahu hati Tuhan disenangkan. Kalau begitu, kayaknya kok kita nggak akan bisa menduakan. Kita akan selalu dengan segenap hati. Karena yang kita pikirkan, bagaimana ya kita tidak melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Jadi sederhananya, implikasinya hanya begitu aja. Apapun yang kita pikirkan, kita lakukan dengan perkataan, dengan perbuatan, kalau itu menyenangkan hati Tuhan, maka itu segenap hati. Karena kita nggak punya yang lain, kita nggak berpindah ke lain hati kan. Tapi kalau orang sudah mencuri kemuliaan, nah istilah mencuri kemuliaan itu artinya ada kemuliaan yang kita tidak berikan, tidak kembalikan kepada Tuhan. Ada yang kita buat sendiri, itu mencuri kemuliaan. Nah itu tidak dengan segenap hati, karena nggak dengan bulat hati, sebagian untuk Tuhan, sebagian untuk saya. Nah hati-hatilah. Ya, mulai sekarang makanya kita perlu perlu cek lagi ya, yang kita lakukan selama ini apakah ada yang mendukakan hati Tuhan nggak? Kalau begitu mendukakan artinya tidak dengan segenap hati. Ya, semoga itu lebih mudah. Itu hal praktisnya. Ya, ada lagi yang mau ditambahkan mungkin dari Pastor Levi atau teman-teman yang lain ya. Ada contoh-contoh praktis supaya kita tidak goyah. Kita fokus hanya untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Ya, jadi pertanyaan Yanti yang nomor 3 ini adalah fondasi dasar, kemudian kesehariannya itu ada di nomor 1 tadi dijelaskan oleh mentor kita ya bahwa ya engkau belajar dengan sungguh-sungguh, yaitu juga mengasihi Tuhan. Nah, tetapi tidak mungkin kita lakukan tanpa kita nomor 3 tidak terjawab. Nomor 3 ini ya harus ada hubungan yang karib di sini kan. Bagaimana cara mengasihi dengan segenap hati? Ini harus ada hubungan. Ceritanya kompornya ada di nomor 3 nih. Kalau tidak ada api di sini nggak bisa nomor 1 terlaksana kan. Pasti jadi lupa, ya kan? Pasti asal-asalan kuliah gitu kan. Kuliahnya ya datang kampus telat, pergi hari ini besok tidak gitu ya. Tapi kalau sungguh-sungguh kita sadar, kita miliki satu hubungan yang karib dengan Tuhan, di poin nomor 3 ini, kalau orang mengasihi dengan segenap hati ya, ku ingin tetap di sini. Makanya Yesus berkata kepada murid-muridnya di Taman Getsemani, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam bersama dengan aku? Artinya Tuhan mau relationship kan. Tidak hanya status kita Kristen gitu kan, gereja, tapi kita tidak punya persekutuan yang karib dengan Tuhan, ya.
Artinya seperti Maria dan Marta, Tuhan suka Maria kan, suka duduk di bawah kaki Tuhan. Nah, harus punya itu dulu. Handphone lowbat kalau nggak dicas. Dia harus nempel dulu kan dengan sumber energi itu kan, baru bisa dia full. Kita tidak, makanya kasih kepada sesama tidak di nomor satu, harus kasih kepada Allah dulu kan. Dengan Allah dulu hubungan yang karib itu baru bisa ke sesama, dari sesama ke semua, seluruh aspek hidup kita. Kalau si 3:24 kan, melakukan segala sesuatunya itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia kan. Kayak gitu. Nah, itu mungkin tambahan dari saya. Jadi memang nomor 3 ini ya memang di dalamnya kita ini yang Tuhan mintakan yang pertama. Tidak mungkin kita mengasihi dengan kasih dari Allah kalau kita tidak punya transfer dari Allah segenap utuh, tidak terbagi. Dan kepenuhan itu memang, nah para rasul tahu nggak kisah para rasul, namanya kisah para rasul, makanya judulnya kisah para rasul. Nah, inti dari kisah para rasul itu adalah Roh Kudus. Nah, mereka dipenuhi dengan kuasa dan kasih Allah di dalam hidup mereka itu karena dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, itu bicara tentang menantikan mereka di hari Pentakosta itu. Jadi kita tiap hari memang perlu itu ya dengan Tuhan. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat. Nah, itu yang kita bawa sepanjang hari. Dimanapun kita ada, kita menghadirkan Tuhan di situ kan. Kita tidak menjadi tawar sepanjang hari itu karena kita sudah membangun hubungan itu dengan Tuhan diawali di pagi hari. Sehingga kita, ya itu tadi terakhir ya, teguran itu, hajaran itu kasih juga gitu. Tapi sesungguhnya itu dimaksudkan untuk menyelamatkan. Artinya kalau kita sudah terhubung dengan Tuhan, ketika teguran itu datang dari siapapun, pasti kita menerima dengan tulus. Karena kita punya satu kekuatan kasih juga di dalam kita, kan? Gitu. Ada kan orang yang tiba-tiba ditegur oleh mentor rohani, tiba-tiba larinya kiri ke kanan gitu. Terus mau kembali dia sungkan, karena harusnya saya alami itu kan. Saya alami dan setiap kita kan, saya ada pemimpin rohani juga di gereja gitu kan. Kalau kita ada yang terhempas, ada orang yang tetap stabil. Kenapa? Karena dia memang tetap terhubung dengan sumber kasih itu. Nah, dia tahu kalau teguran itu datang sama dia, wah ya, Tuhan terima kasih gitu kan. Dia ucap syukur. Beda yang lain. Orang yang tidak terhubung dengan Tuhan, sudah. Kalau dikasih teguran, udah langsung bahasa Jawa pecu. Bukannya apa? Bahasa apa? Bahasa bahasa Kupang apa gini? Apa bukan minder apa? Ngambek bahasa Jermannya ya. Ngambek gitu. Ini kenapa banyak anak muda gagal di gereja? Gimana Pak Tadus? Bahasa Kupang plese. Iya ya. Banyak sekali yang anak-anak itu tidak banyak sekali orang-orang tidak naik level di dalam pertumbuhan iman karena apa? Kecewa, ditegur gembala, diajarin, dinasehati. Nah, mereka meminta nasihat yang mungkin meminta sesuatu yang seperti yang dikehendaki, tapi mungkin Tuhan izinkan gembala itu menegur dengan keras. Udah saatnya pakai mungkin cambuk kan? Kan gembala itu ada saatnya dia pakai tongkat cambuk ya. Artinya mungkin setelah berapa kali dikasih tahu, nah mungkin harus ada teguran-teguran. Saya lihat itu bahkan saya pengalaman mengembalakan anak muda di Sulawesi itu, saya mengucap syukur ya. Saya di Jakarta itu mereka malah beberapa yang berterima kasih kalau bukan Kalepri Tegas. Saya gitu ya. Jadi ada yang memang ya mungkin ya. Ya jadi gitu. Jadi Yesus waktu melihat orang berdagang di bait Allah, bukankah dia membongkar semua dagangan-dagangan itu? Rumahku jangan dijadikan sarang penyamun ya. Jangan dijadikan, iya kan? Artinya ada saatnya. Jadi seluruh kebenaran itu harus kita mengerti. Jadi tidak hanya mengerti, saya sempat buka tadi 1 Korintus 13, Bapak Mentor kan.
Di situ kasih itu murah hati, lemah lembut. Tapi pas kita buka di Ibrani dan Wahyu, Ibrani bilang tidak ada anak yang tidak dihajar. Tadi ada ayatnya. Terus dibuka di Wahyu 3 ayat 19, barang siapa ku kasih, ya ku tegur dan ku hajar. Ya kan? Jadi keseluruhan dari Matius sampai Wahyu itu harus memang kita mengerti. Jadi ketika ada nasihat datang, kita tahu kan bahwa itu dari kebenaran. Ya, jadi kita harus siap dimanapun kita berada. Saya wakil gembala. Ada gembala saya. Wah, mantan gembala saya, Bapak Ibu, teman-teman tahu. Mantan preman bertato. Mantan preman pernah bunuh orang. Tahu sendiri. Ya, gitu ya. Jadi dia penuh kasih lemah lembut. Tapi ada saatnya memang dia agak sedikit ini kalau ada yang tidak pas gitu ya. Tapi kita sebagai di bawahnya dimuridkan, digembalakan sama beliau, ya kita harus lihat Kristus di situ. Karena kembali 2 minggu yang lalu bahwa emas itu tidak murni kalau tidak dibakar. Ya, kalau nggak dibakar. Katanya Yanti, pertanyaan sabar ya, waktu lalu saya ingat ya. Tidak mungkin kau sabar kalau kau tidak diganggu sama Ade. Jadi nggak apa-apa ya, ini saya contohkan Yanti karena Yanti kan orangnya ini kan. Ya. Yanti bilang kadang Ade bikin marah-marah saya. Jadi ya teman-teman, itu proses ya, itu proses. Tetapi kalau kita lengket sama Tuhan kayak handphone di charger, dia akan penuh terus dan kita akan penuh dengan kasih itu karena Allah itu adalah kasih. Jadi ketika ada sesuatu datang, pasti kita terimanya, pasti sesuai, kita meresponnya itu, cara pandangnya kita itu dengan kebenaran. Tadi materinya kasih tanpa respon yang benar, apa tadi? Kasih tanpa direspon dengan baik tidak maksimal hasilnya. Ya, kayak gitu. Jadi setialah sampai akhir. Ya itu dari saya, Bapak Mentor. Tuhan berkati. Mana? Iya. Itu lagu bagus sebetulnya ya. Itu dulu kalau nggak salah itu Ron Kenoly yang nyanyi. Jadi itu juga bagaimana kita segenap ya, segenap hati kita melakukan segala sesuatu, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita katakan untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Lagu itu bunyinya sebentar itu. Kirain yang lagu ini juga, Pak. Lord, I give you my heart. Ya, ku berikan hatiku dan jiwaku. Kalau ini lagunya gimana, Pak? We dedicate this time to you, oh Lord, in everything we say and do, be glorified. Jadi apapun yang kita lakukan, kita katakan yang dimuliakan itu Tuhan. Precious Jesus, take your place upon the throne of my heart. Jadi Tuhan yang mulia, yang sangat berharga, ambil alih tahta hidupku. Berkuasalah di atas tahta hidupku. Jadi segala kemuliaan kita manusia itu nggak ada yang lain. Tuhan yang bertahta memenuhi kita. We dedicate this time to you, oh Lord. Akhirnya kita dedikasikan waktu ini hanya untuk Tuhan saja. Kedengarkan begitu. Amin. Teman-teman ada yang tahu lagu itu? Ada yang tahu ini? Yang dinyanyi Bapak Roni? Cari di YouTube ada tuh. Yang nyanyi Ron Kenoly. Syairnya itu. Dedicate this time. Jadi kalau mau penyembahan itu, dulu saya senang banget lagu favorit saya itu. Saya mendedikasikan waktu ini untuk Tuhan.
Wow. Jadi kita diajar bahasa Inggris juga ya, Yanti. Tidak. Jadi, mereka udah mau wisuda, udah skripsi gimana bahasa Inggris? Oke kah? Udah ini kan, mau wisuda ya? Semester berapa sudah? 7 kan? Udah skripsi kan? Iya, puji Tuhan. Mereka ikut Natal GSKI di sana kemarin hari Minggu Pak, ikut coir mereka. Coir, coir. Saya lupa posting. Aduh, saya udah ambil fotonya, cuma lupa posting Yandri yang pakai dasi kok. Pakai dasi-dasi. Keren, keren. Coirnya baru. Mm-mm. Ya luar biasa Pak. Ini Rida juga Pak. Rida ini baru 6 bulan, tapi dia udah bisa buat soal. Oh ya satu saya lupa tadi ya. Ini teman-teman yang pertanyaan Yanti tadi ya, yang mengenai iya tujuan yes kalau dibalik sih tujuan Allah menciptakan manusia ya. Kalau pertanyaan tadi akan memantapkan kita ya pengajaran ya para mentor kita, karena saya percaya para mentor kita juga diurapi Tuhan ya, sekalipun mentor kita bukan STH. Iya loh, tapi mereka dikasih buku 5 Yanti, habis 1 hari kita 5 buku 2 bulan 3 bulan. Iya, hebat ya. Para mentor kita ini baca buku 5 buku bisa 1 hari. Kalau kita 5 buku Bapak Tadus bisa 5 bulan ya. Gitu ya. Jadi artinya ya yang Tuhan percayakan kepada kita saat ini, mari kita terus bertekun. Saya percaya Tuhan menuntun kita ke jalannya yang benar. Ya, oke. Mungkin sekian Pak. Atau ada yang teman-teman yang masih mau tambahkan? Bertanya Bapak Tadus, teman-teman? Kalau tidak ada suara berarti ya. Bisa paham, bisa bingung. Gimana Pak? Tidak ada suara itu dulu. Bisa paham, bisa bingung. Ya, tapi satu tadi nih Rida Pak, teman kita ini 6 bulan gabung, tapi dia sudah bisa bikin soal tentang kemuliaan. Hebat banget. Keren, Saya keren. kagum sekali. Ya, saya kagum sekali. Oke, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, teman-teman, kita satukan hati kita dan kita berdoa ya. Bapa di sorga, Bapa yang kami kasihi, yang kami sembah di dalam
Putramu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri, Bapa yang penuh dengan kemuliaan itu, Bapa yang dengan kasih-Nya itu menyatakan kasih-Nya lewat Putranya yang tunggal, Yesus Kristus, yang datang ke dunia, yang rela disalibkan untuk menanggung setiap dosa dan pelanggaran kami. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa kami di surga. Karena kasih-Mu yang begitu besar itu merindukan setiap kami yang Engkau masih percayakan di muka bumi ini untuk kami terus diubahkan di dalam setiap kebenaran yang Tuhan perdengarkan kepada kami. Setiap malam, bahkan sampai malam hari ini. Lewat hamba-Mu yang terkasih, mentor kami, Bapak Roni, bahwa kami harus memiliki komitmen di dalam kasih kami kepada Tuhan. Karena kami percaya ketika kami punya komitmen kasih kepada Tuhan, maka pasti kasih itu akan terimpartasi di dalam seluruh hidup kami, baik kepada sesama kami maupun di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Baik kami yang kuliah, kami akan kuliah dengan benar, dengan tekun. Baik kami yang bekerja, kami sungguh-sungguh bekerja tanpa korupsi, kolusi, nepotisme, tanpa kami melakukan kebohongan karena kami mengasihi Tuhan. Bahkan di dalam seluruh aktivitas hidup apapun yang kami kerjakan, kami senantiasa membawa kemuliaan Tuhan di dalamnya. Bapa di sorga, terima kasih, kami mengucap syukur karena Engkau bicara kepada kami malam hari ini bahwa kami harus punya komitmen kasih kami kepada Tuhan. Itu yang terutama karena kami percaya ketika kami belajar datang kepada Tuhan, menyatakan seluruh hidup kami dan memberikan hidup kami dipenuhkan di dalam Tuhan, maka otomatis kami akan memiliki satu kekuatan impartasi dari kasih Allah itu. Untuk kami melangkah di dalam hidup ini untuk kami mengimpartasikan kasih itu. Kami percaya Roh-Mu yang kudus yang Engkau tempatkan di dalam kami akan terus menolong setiap kami dan menuntun kami di dalam setiap kebenaran. Bapa di sorga, terima kasih hamba-Mu yang terkasih, mentor kami Bapak Roni, sudah Engkau pakai malam hari ini. Doa kami bersama, pakai hamba-Mu lebih lagi dimanapun berdiri, dimanapun berada, untuk menyampaikan setiap kebenaran. Bila setiap jiwa-jiwa yang mendengarkan boleh dilawat oleh kasih-Mu, dan hidup mereka diubahkan, dipulihkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang terikat sekalipun dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati kedua tangan hamba-Mu dan seluruh kegiatan sehari-hari, aktivitasnya, usaha bisnisnya, Engkaulah yang membuat berhasil dan beruntung. Engkaulah yang menjauhkan dari malapetaka mara bahaya, dan Engkau membuat sukses berhasil dalam seluruh apa yang dikerjakan. Kemuliaan-Mu dinyatakan. Seluruh karyawan yang dipimpin Tuhan berkati, jadi karyawan yang takut akan Tuhan dan memiliki dedikasi yang tinggi di dalam bekerja, dan biarlah seluruh karyawannya Tuhan Engkau yang berkati. Anak istri Tuhan jaga pelihara, dan senantiasa Engkau membawa mereka, juga Engkau menyatakan kemuliaan-Mu di dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa buat seluruh rekan-rekan kami discipleship yang tidak sempat hadir malam hari ini. Biarlah Tuhan melawat hidup mereka. Kami memberkati mereka dengan kasih-Mu. Biarlah hidup mereka senantiasa dipenuhkan di dalam hadirat-Mu. Kami percaya ketika kasih-Mu melanda batin mereka, maka mereka akan kembali kepada Engkau dan sungguh-sungguh membangun hubungan yang karib dengan Engkau dan menyatakannya itu di dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Tak lupa kami berdoa buat mentor-mentor kami yang lain, dimanapun mereka berada. Tuhan jaga pelihara mereka, berkati tubuh, jiwa, dan roh mereka terpelihara sempurna di dalam hadirat. Terima kasih Bapa. Surga kami yang hadir malam hari ini, kami percaya Engkau pun memberkati hidup kami. Tubuh, jiwa, roh kami terpelihara sempurna di dalam kasih dan kuasa-Mu.
Bapa di surga, terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami datang berdoa, mengucap syukur di hadapan hadirat-Mu. Yang percaya diberkati Tuhan.